Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kasih dan dalam berkat Tuhan untuk semua jemaat Pokok Kris Kuta Wisata, dari anak-anak remaja sampai dengan orang dewasa. Karena itu mari kita bersama-sama merendahkan hati, kita masuk dalam sukacita bersama, bersyukur lewat saat teduh untuk beribadah pada Minggu pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur memuji Tuhan. Betapa tidak kita bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Mari dengan sukacita kita rayakan hari Minggu, rayakan hari ini dengan syukur kepadanya atas rahmat dan nikmatnya yang Dia karuniakan. Haleluya! Betapa tidak kita bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ada amin saudara. Haleluya. Betapa indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Yo, alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkap kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Sebagai nats pembimbing ibadah kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri. Kita mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Seraya kita mengingat firman Tuhan. Terambil dari Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak menghendaki dan menginginkan bahwa ketika kami beribadah kami tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran dan kejahatan yang Engkau lihat, yang Engkau temukan di dalam hidup kami ketika kami ada beribadah di hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami
datang padamu. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami mengaku Tuhan bahwa kami orang-orang berdosa. Kami telah melukai, mendukakan dan menyakiti hatimu. Kami sungguh mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Bahkan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami sering lakukan dan gunakan dan pakai itu bukan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama. Tetapi sebaliknya, kami malah mendukakan hati Tuhan, bahkan juga mendukakan hati sesama. Karena itu ya Abah, ya Bapa, kami mohon kepadamu pada minggu pagi hari ini, kami merendahkan hati kami. Kami menyesali, kami menyadari dan kami mengaku kami telah berdosa kepadamu. Karena itu Bapa, kasihanilah, ampunilah, kuduskan dan sucikanlah kami, agar kami layak untuk menerima pengampunan dan layak untuk beribadah, terlebih layak menerima berkat-Mu. Sungguh kami datang padamu memohon belas kasih-Mu. Doa permohonan ini, doa pengakuan ini kami bawa kepadamu dengan keyakinan bahwa Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau pasti mengampuni kami dan menyucikan kami. Kami terima pengampunan-Mu. Saat ini telah berlaku bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan pengampunannya bagi orang-orang yang sungguh tulus hati mengaku dosanya. Karena itu ada berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9-13. Karena itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian yang sudah menerima berita anugerah dan pengampunan serta petunjuk hidup baru. Karena itu mari di rumah saudara-saudara kita bersalam-salaman, bersyukur atas rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita alami. Dia sudah mengampuni dan telah mengaruniakan anugerahnya untuk kita boleh masuk ke hadiratnya bersama-sama lagi untuk menerima firman dan kebenarannya. Mari kita sungguh bersyukur atas semuanya. Kita arahkan hati kita memuji Tuhan, mengangkat pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Biarlah kita boleh siap untuk dijamah, dilawat oleh firman-Nya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, itulah hati dan kerinduan kami, bahwa selama hidup kami mau hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kehidupan yang masih Engkau beri dan terus Engkau beri, biarlah kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur, ada kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dan kami akhirnya tahu, untuk kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Karena firman-Mu ya Allah ya dan amin. Firman-Mu hidup dan menjadi pelita terang dan suluh dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau berbicaralah bagi kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi dan memelihara serta menuntun hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti dan kami hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Itulah pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Beginilah bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak pada pertolongan Tuhan atau pertolongannya. Hati yang tertuju atau terfokus, terpusat kepada Allah akan berdampak. Dampaknya adalah apa? Dia akan menolong, dia akan membantu, dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Itulah sesungguhnya tema pada minggu pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu kisah ini. Kita sudah sering baca dan mungkin sudah sering mendengar. Bahkan ada yang sudah mungkin berkhotbah atau menceritakan kembali. Kisah ini diceritakan tentang murid-murid ketika mereka memberi makan 5.000 orang. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat dan Yesus pun pergi menyendiri. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka untuk pergi lebih dahuluan atau lebih memulai perjalanan berikutnya. Sehingga di sini dikisahkan ketika murid-murid ada dalam perjalanan, dalam pelayaran, dalam kapal, adalah gelombang atau terjadilah angin sakal, angin ribut yang datang sekonyong-konyong atau yang datang tiba-tiba tanpa gejala awal yang jelas. Dan ini sungguh-sungguh mengancam keselamatan daripada murid-murid. Nah, di saat-saat seperti inilah Yesus muncul dan menolong murid-murid dan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid adalah orang-orang yang berada dalam kesulitan, mengalami goncangan-goncangan angin-angin sakal yang begitu dahsyat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam hidup ini pun pasti juga demikian. Kita tidak ada di sebuah gelombang laut, tapi pasti kita juga sering mengalami yang namanya goncangan-goncangan angin sakal. Berupa apa? Persoalan, pergumulan, masalah, dan segala macam hal problematika dalam hidup setiap kita yang membuat kita hampir tenggelam, yang membuat segenap rumah tangga kita hampir hancur, studi kita berantakan, masa depan kita kacau balau, dan segala macam hal yang membuat kita tidak mampu, tidak berdaya. Namun ingatlah bahwa di saat-saat seperti itu Yesus pasti dan dia hadir untuk menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, itu. Asalkan kita mau memandang kepadanya. Kita mau sungguh-sungguh tertuju, mata hati kita terangkat hanya kepadanya. Ya, jangan seperti Petrus. Kalau kita melihat di dalam ayat 28 sampai 31, wah, awalnya dia keren, gagah, begitu sangat percaya diri. Ketika Yesus berkata di dalam ayat yang ke-28 di sana, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, Petrus nggak mau kalah juga kan? Hebat memang. Kemudian apa kata Yesus? "Datanglah, mari." Datang mendapatkan Yesus. Tetapi apa? Ketika dia sudah berada di atas air berjalan, sudah baik ini. Begitu dirasakannya angin, dia rasakan ada sesuatu mengganggu dia. Maka di situ dikatakan di ayat 30, dikatakan
Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, kemudian segeralah Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, ini persoalannya bahwa dia sudah sempat mengecap merasakan akan mujizat Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Di mana Yesus berjalan di atas air, dia juga bisa berjalan. Tapi apa yang membuat dia bisa tenggelam? Apa yang membuat dia bisa goyah? Itulah hatinya, imannya tidak tertuju, tidak fokus, tidak concern, tidak teguh kepada Yesus. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Maka hati yang teguh, hati yang tertuju, hati yang fokus pada Allah akan membawa dampak dari apa? Dari semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang harus kita lihat. Dan mari melalui firman Tuhan ini ada 3 pelajaran atau 3 berkat dari kisah Yesus berjalan di atas air. Melalui tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak pada pertolongannya. Yang pertama, kita melihat pelajaran pertama. Bahwa ketika hati kita tertuju kepada Yesus, kepada Dia Allah yang hidup itu, maka kita tahu bahwa sesungguhnya Yesus itulah penolong yang sangat tahu dan sangat mengerti persis persoalan hidup kita. Dia tahu. Ya, kalau kita memandang dan mengarahkan hati kita kepadanya, maka kita akan sungguh-sungguh dibawa untuk mengenal bahwa Dia Tuhan tahu, bukan Dia tidak tahu. Saudara, kita perhatikan saat murid-murid berada di tengah danau. Yesus sementara pada waktu itu apa? Sedang berdoa. Dia sedang berdoa seorang diri di sebuah bukit. Namun ketika murid-muridnya menghadapi gelombang dan angin sakal, tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan di atas air. Saudara, apa pesannya di sini? Ini berarti bahwa walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, walaupun saat itu Yesus sedang tidur, Yesus sedang berdoa, ya, Ia tahu persis keadaan mereka. Ia tahu persis persoalan mereka. Ia tahu persis ketakutan mereka. Saudara, ini yang harus disadari. Memang Yesus adalah penolong yang mengetahui persis semua pergumulan, persoalan, kesulitan, ketakutan yang kita hadapi. Ia mengetahui persoalan kita lebih daripada kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus disadari. Ketika murid-murid di tengah-tengah pergumulan, Yesus datang sekalipun dia ada di dalam sebuah kondisi keadaan di mana dia sedang berdoa. Tapi dia tahu, dia sadar ada kesulitan, ada kesusahan. Itulah segera dia menolongnya. Saudara, kisah ini tidak hanya ini saja, menceritakan tentang Yesus yang tahu. Kita bisa mendengar dan bisa melihat juga tentang bagaimana Yesus juga ikut mengerti dan ikut sedih dengan pergumulan-pergumulan manusia. Misalnya contoh tentang Lazarus yang sakit dan juga akhirnya mati. Kan ketika dia tiba di Betania di sana, maka menangislah Yesus. Itu berarti apa? Dia turut, dia memahami, dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Kemudian juga ketika seorang janda di Nain, ketika anaknya yang mati, Yesus pun datang dan membangkitkan anak muda itu. Siapa lagi? Ya, kita juga tahu bahwa ia ketika mengalami pergumulan persoalan tentang seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh di kolam Bethesda. Yesus datang hanya khusus untuk dia dan menyembuhkannya. Karena apa? Karena Yesus tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masalah dalam hidup kita yang Yesus tidak tahu. Masalahnya kita sendiri yang tidak mau kasih tahu. Kita sendiri yang mau melakukan untuk mencari solusi, tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Yesus tahu semua pergumulanmu. Dia tahu semua masalahmu. Dia tahu akan segala apapun yang ada padamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dialah menjadi sahabat kita. Dialah menjadi teman kita. Ya, ada satu lagu dalam Kidung Jemaat kan, sebuah lirik berkata begini. Yesus kawan yang sejati. Apalagi? Ya, bagi kita yang lemah, ya kan?
Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, itu kesalahanku, karena lalai menyerahkan dalam doa padanya. Ya, kita kadang mengalami kesulitan bukan karena Yesus tidak tahu menolong, tapi kita sendiri tidak mau menyerahkan, tidak mau percaya kepadanya. Karena itu marilah, lihat firman Tuhan ini, hatimu harus tertuju kepada Yesus, hatimu harus terarah kepadanya, sehingga engkau akan melihat dampak dia menolong saudara. Amin. Yang kedua pelajaran yang kita lihat, ketika hati kita tertuju hanya kepadanya, maka kita akan tahu bahwa Yesuslah adalah penolong yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Dialah yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Perhatikan ketika murid-murid hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahunya tidak sampai karam. Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong mereka. Ini adalah hal yang menarik, bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Ingat, tepat pada waktunya. Pertanyaannya, waktu siapa? Bukan waktu saya, bukan waktu saudara, tapi tepat pada waktunya Yesus, waktunya Tuhan. Memang ia punya waktu tersendiri untuk menolong kita. Ya. Bahkan di dalam Pengkhotbah 3:11, dialah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong saudara dan saya. Ia juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Perhatikan ketika Lazarus masih sakit, Marta dan Maria telah memberi kabar kepada Yesus. Namun setelah mendengar kabar itu, Yesus malah sengaja menunda kedatangannya. Ya, di dalam Yohanes 11. Dan setelah itu baru ia datang. Tetapi ternyata Lazarus sudah 4 hari mati dan dikubur. Ketika didengarnya kabar bahwa Yesus telah datang, maka Marta pun menemui Yesus dan berkata, sekiranya engkau ada di sini saudaraku, pasti tidak akan mati. Ayat 21. Dengan kata lain, Marta mau berkata bahwa Yesus terlambat datang. Yesus terlambat menolong. Saudara, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Justru kalau Yesus datang pada saat Lazarus sakit, maka ia datang terlalu cepat. Ia datang menolong justru tepat pada waktunya. Mungkin dalam pergumulan kita, mungkin kita pernah merasa bahwa Yesus belum juga datang menolong, belum juga menjawab doa-doa kita. Namun sekali lagi, yang ingin saya katakan dan sampaikan bahwa pasti Yesus akan menolong. Kalau waktunya sudah tepat, maka itulah artinya indah pada waktunya. Ketepatan waktu Yesus dalam menolong sangatlah penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perlu hati yang sungguh-sungguh ya siap untuk menerima itu. Sebuah ilustrasi atau sebuah ungkapan berkata, kalau dia menjawab Anda, itu artinya dia sedang meneguhkan iman Anda. Kalau dia belum menjawab doa Anda, itu berarti kesabaran Anda sedang dia latih. Tetapi kalau dia tidak menjawab doa Anda, itu artinya bukan dia tidak akan menjawab, tapi dia sedang mempersiapkan Anda untuk menerima, untuk mendapatkan jawaban yang terbaik lebih dari yang Anda pikirkan. Karena itu jangan pernah memaksakan kehendak. Yakinilah bahwa Tuhan pasti datang menolong dan dia menolong tepat pada waktunya. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ya, pelajaran apa yang kita terima dari tema ini? Yang ketiga adalah ketika hati kita hanya tertuju kepadanya, maka kita akan tahu bahwa Yesus sesungguhnya adalah penolong di atas segala persoalan hidup kita. Amin. Kalau yang pertama, bahwa ketika hati kita tertuju kepadanya, bahwa dialah penolong yang sungguh-sungguh tahu persoalan kita, tahu masalah kita. Dan yang kedua, dia adalah penolong yang dapat menolong tepat pada waktunya. Tetapi yang ketiga ini, dialah penolong yang dapat menolong kita justru di atas segala persoalan kita. Dikatakan Yesus memang tahu persis persoalan yang dihadapi murid-muridnya dan ia datang menolong tepat pada waktunya. Tetapi mengapa ia perlu berjalan di atas air? Bukankah kalau ia mau, ia bisa saja langsung berada di atas perahu? Atau ia bisa saja menenangkan danau atau laut itu dari jauh saja? Tetapi Yesus datang menolong dengan berjalan di atas air. Sungguh tindakan ini
Bukanlah suatu tindakan tanpa tujuan, tanpa maksud, atau tindakan untuk unjuk kekuatan. Bukan. Tetapi ada makna, ada sesuatu yang tersirat di balik itu semua. Yang ingin Yesus tunjukkan kepada murid-murid. Ingatlah bahwa yang menjadi persoalan bagi murid-murid adalah apa? Gelombang itu. Yang menjadi ancaman bagi murid-murid adalah apa? Gelombang itu. Yang menjadi ketakutan bagi murid-murid adalah apa? Gelombang itu. Itulah sebabnya Yesus perlu berjalan di atas air. Dengan berjalan di atas air, Yesus ingin berkata bahwa segala persoalan, tantangan, ancaman, dan ketakutan yang menyerupai gelombang-gelombang itu hanyalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Amin. Itu hanya berada di bawah telapak kaki Yesus. Itu hanya apa? Yesus injak-injak itu semua. Maka mari saudara, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita goyah. Maka kita harus percaya bahwa persoalan itu sungguhnya di atasnya Yesus lebih darinya. Yesus melampaui persoalan itu. Maka sebagai kesimpulannya bagi kita, apapun dan bagaimanapun besarnya persoalan dan pergumulan saudara, ingatlah bahwa semua persoalan hidupmu Yesus tahu. Semua persoalan masalahmu Yesus juga yang akan menolongnya. Dan dia menolong tepat pada waktunya. Dan ingat bahwa persoalan itu hanya berada di bawah telapak kaki Yesus. Karena itu kunci untuk menang dalam menghadapi persoalan hidup adalah apa? Memandang dan tertuju pada Yesus dan bukan pada persoalan. Kalau kita memandang kepada persoalan, maka persoalan itu akan kelihatan sangat besar. Tapi kalau kita memandang dan tertuju pada Yesus, maka persoalan itu akanlah sangat kecil. Ya, saudara pernah ikut atau pernah berbuat misalnya ya pakai kaca pembesar untuk fokus di satu objek begitu ya? Pernah ya? Kalau kita kecil dulu pernah ya. Ya, kita ambil kaca aja, nggak usah kaca pembesar. Kita center atau kita letakkan di sebuah matahari di daerah yang terang begitu. Ketika ada cahayanya kemudian kita arahkan ke satu objek, apa itu kertas atau itu rumput. Kalau kita terus arahkan saja cahayanya itu ke situ, fokus lama-lama apa? Rumput itu terbakar atau kertas itu akhirnya bolong karena apa? Terbakar oleh apa? Sinar dan cahaya yang kita arahkan dan kita fokus untuk itu. Nah, itulah artinya mata yang tertuju. Itu artinya apa? Hati yang terarah. Kalau kita betul-betul fokus terarah kepadanya, maka kita mempunyai powerful, kita punya kekuatan sehingga kita bisa berdampak. Bukan hanya berkat yang ada pada kita alami, pertolongan Tuhan kita alami, tapi lewat pertolongan yang kita sudah alami itu, kita mampu juga menjadi berkat, mampu berdampak juga kepada sesama, mampu juga untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara ingat, ketahanan kita terhadap masalah bergantung pada kemana mata hati kita diarahkan, ditujukan. Sekali lagi pesan firman Tuhan, persoalan hanya berada di bawah telapak kaki Yesus. Sungguh, Ia adalah penolong yang luar biasa. Karena itu datanglah dan dapatkanlah kelepasan dan pertolongannya dalam pergumulan dan kesedihanmu. Mari arahkanlah hatimu, matamu kepadanya. Maka pertolongan Tuhan sungguh ajaib akan engkau terima, akan engkau alami. Dan melalui pertolongan yang sudah engkau alami dan terima itu, engkau mampu menolong orang lain. Engkau mampu memberkati orang lain. Amin. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Sudah kami renungkan bersama. Kau Roh Kudus kiranya memeteraikannya, memampukan kami supaya hidupi firman-Mu setiap pergumulan persoalan. Biarlah hati kami, mata rohani kami terarah tertuju padamu. Sehingga pertolongan Tuhan itu nyata. Dan biarlah kami boleh berdampak juga untuk boleh menolong dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah Tritunggal. Mari saya undang kita berdiri bersama orang percaya dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari
anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita atas segala berkat yang kita telah terima daripadanya. Karena itu mari kita memberi dengan penuh sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah memberi dan mengasihi kita, yang mengasihi atau yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Kidung Keesan 380, 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur, persembahan, doa syafaat dan juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah, Maha Kuasa, Maha Mulia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengaruniakan dan memberkati kami sepanjang minggu ini, dan bahkan kami boleh datang beribadah, memuliakan dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua berkat dan anugerah-Mu yang sudah kami terima daripada-Mu. Karena itu kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Secara khusus untuk persembahan syukur yang sudah kami sampaikan, berkenan Tuhan menerimanya, Tuhan memberkati dan memakainya bagi pujian hormat kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Pouku Kris Kota Wisata. Saat ini juga kami mau bersehati menyerahkan untuk pekerjaan misi dalam negeri luar negeri. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong dan terus menggerakkan dan menggerakkan segenap gereja, bahkan orang-orang percaya, bahkan juga lembaga-lembaga misi untuk terus giat memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Doa kami khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau utus di ladang misi, khususnya doa kami untuk Pendeta Charles keluarga di Kamboja. Tuhan pakai, Tuhan berkati dengan segala apapun semua yang dirintis dilakukan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Sehingga biarlah Kamboja penuh kemuliaan Tuhan dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara. Tuhan berkati pemimpin dan pemerintahan bangsa, khususnya juga lembaga-lembaga tinggi, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan juga berkati para penegak dan aparat keamanan supaya bertindak adil dan bijaksana serta memiliki hati takut akan Tuhan. Doa kami juga untuk setiap orang susah, orang miskin, anak yatim piatu, para janda-janda miskin, orang-orang terlantar, bahkan mereka yang mengalami korban bencana alam, bahkan korban wabah, khususnya juga untuk pandemi COVID yang masih belum berakhir. Tuhan tolong supaya Engkau sungguh yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa untuk benar-benar dengan sigap, dengan benar untuk boleh melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh dapat memberhentikan atau boleh menghalau dan akan membuat segala pandemi ataupun virus ini tidak menyebar begitu luas lagi. Doa kami Tuhan, semua upaya untuk mengadakan atau membuat vaksin supaya Tuhan tolong supaya ini boleh segera terwujud
sehingga biarlah Tuhan Indonesia boleh segera selesai dari wabah atau dari bencana atau virus ini Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Tuhan tolong akan seluruh warga bangsa untuk supaya tetap bersabar, untuk tetap sungguh-sungguh patuh dan sungguh-sungguh taat kepada aturan kesehatan atau protokol kesehatan. Bahkan semua kondisi keadaan yang mungkin baru saat ini, biarlah semua boleh belajar dan boleh dengan segera untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Doa kami Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu. Tuhan berkati untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengerja. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Sehingga biarlah mereka terus semakin sehat, terus ada dalam perlindungan Tuhan. Diberkati pekerjaan, diberkati segala pelayanan. Dan Tuhan beri kesehatian dan kerjasama yang baik. Sehingga pelayanan ini boleh dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Sehingga semakin hari juga ada semakin pelayanan terbaik yang boleh dibuat. Biarlah semua jemaat boleh dibangun dan boleh sungguh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua yang lansia, Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Ibu Sumarsono. Doa kami untuk Oma Teti dan Opa Fari Pelealu, untuk Bapak Anwar, Opung Marautur Panggabean, Bu Dora Tiambun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Boru Tobing, Bapak Bastian Tuai dan Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeyang, Pendeta Raden Sutopo dan Bapak Pangaribuan. Doa kami Tuhan, Tuhan berkati di masa tua mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh semakin dekat pada Tuhan. Mereka boleh semakin mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, sukacita damai sejahtera. Sehingga keadaan mereka tidak membuat mereka merosot, tetapi biarlah Tuhan membuat mereka secara batinnya, rohani mereka bersemangat untuk terus bergairah untuk melayani Tuhan, bergairah untuk hidup untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi keturunan dan seluruh kehidupan mereka. Doa kami juga Tuhan berkati mereka yang sakit, Bapak Sabar Gulton, kami doakan dalam nama Yesus supaya Tuhan Engkau juga terus hadir menolong, memulihkan, menyembuhkan dengan segala kondisi keadaan sampai saat ini. Tuhan akan memberkati hamba-Mu, Tuhan kasihanilah dan Tuhan tolonglah untuk hamba-Mu Bapak Sabar Gultom. Kami doakan juga untuk Ibu Selvi Rembrev, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tirta Winata, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, Eyang Inmas Paitela. Tuhan tolong supaya di tengah keadaan lemah mereka tidak menjadi kehilangan pengharapan, tapi Tuhan hadir mengokohkan, menguatkan supaya mereka mengandalkan Tuhan dan mereka boleh sungguh mengalami lawatan Tuhan. Biarlah kesembuhan, pemulihan boleh nyata dialami oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, ada bahkan anak-anak SLB Kriakon. Oh Bapa Tuhan, kasihanilah anak-anak kami ini. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka tetap tegar, tetap kuat. Mereka sehat dan mereka sungguh-sungguh dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan biarlah melalui hidup mereka sungguh nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk akan seluruh pergumulan akan gereja-Mu untuk Ruko D47 ini. Tuhan tolong Pak Ferdinand Lukas supaya Tuhan jamah hatinya sehingga dia bisa dengan kesediaan dan rela untuk menjual dan melepaskan ruko ini. Untuk kami segera pakai dengan leluasa dan untuk kami boleh semakin efektif lagi beribadah dan melayani Tuhan. Tapi doa kami Tuhan, biarlah Tuhan berkati Pak Ferdinand Lukas, Engkau pakai dengan luar biasa juga. Sehingga bila Tuhan hidupnya juga sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu Siti Nurlela Lestari Rahayu Ningsi, Ibu Risma Wijaya. Supaya Tuhan tolong, supaya biarlah kandungan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, dikuduskan. Sehingga mereka sehat dan ibu yang mengandung juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada waktunya boleh lahir dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Saudara Ricardo Partogi Yosua Situmorang. Untuk Ibu Penatua Evi Herawati. Untuk Bapak Penatua Budi Bonar Haloho. Dan juga Bapak Pendeta Nikodemus Sabudin. Terima kasih Tuhan. Untuk usia yang bertambah yang sudah Tuhan anugerahkan. Biarlah mereka terus dipakai Tuhan dengan luar biasa dan dengan heran. Sehingga hidup mereka sungguh memuliakan Tuhan. Dan segala apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Bapak Tigor Simatupan dengan Ibu Penatua Masyuni yang Tuhan sudah rahmati dan anugerahkan lagi akan usia di ulang tahun pernikahan
yang ada ini. Tuhan, kami doakan supaya mereka boleh bertambah di dalam kasih dan cinta bersama, dalam kesetiaan bersama di dalam rumah tangga, dan lewat hidup bersama mereka juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Bersama juga dengan anak kekasih tua, bahkan semua saudara dan keluarga. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan ini dalam tangan-Mu. Tuhan juga menolong, Tuhan juga menyertai. Biarlah kami boleh isi, kami boleh pakai sepanjang minggu ke depan untuk benar-benar mengalami firman-Mu hari ini. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan selamanya. Karena hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengar doa-doa kami, bahkan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah di akhir ibadah pada minggu ini. Kita akan kembali dalam segala aktivitas minggu ke depan. Mari ingatlah firman Tuhan. Mari arahkan dan pandanglah segenap hidupmu kepada Tuhan, sehingga engkau akan mengalami dampak. Itulah pertolongan Tuhan, itulah jawaban Tuhan, itulah berkat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian pertolongannya atau pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan hati-Mu Tuhan, kini mataku tertuju
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di akhir ibadah kami boleh bersama-sama bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami berterima kasih bahwa sepanjang minggu ke depan lagi Engkau boleh melengkapi dan menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami siap untuk masuk dengan arah dan mata kami tertuju kepadamu, dengan sungguh-sungguh memandang kepadamu. Karena pertolongan kami yang begitu ajaib hanyalah datang daripadamu. Karena itu Bapa, Engkau berkati dan sertai kami. Engkau pimpin dan tuntun serta tolong setiap kami. Kami arahkan hati kami kepadamu dan kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang ini, esok, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian dan syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersaat teduh dengan bersyukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Menjua-jua. Horas.